87 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, Brigadir Putu, kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV? Ya, Pram dan sahabat RTV, CSI hari ini memiliki informasi mengenai seorang anggota KPPS yang tewas usai sepeda motor yang dikendarainya menabrak tiang saat sedang membawa logistik pemilu. Ya, selain itu kami juga punya informasi soal rumah warga sekaligus bengkel yang ambruk dan menimpa 5 anggota keluarganya. Bersama saya Pramadika Samudra. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Ya sahabat, kita awali CSI hari ini dengan informasi pencurian. Terpergok saat mencuri sepeda motor, seorang pria dihajar warga Jayaraga, Garut, Jawa Barat. Pelaku bahkan sempat diarak warga sebelum diamankan polisi. Seorang pencuri ditangkap warga Jayaraga Tarogong Kaler, Garut, Jawa Barat. Pelaku ditangkap saat mencuri sepeda motor yang terparkir di sekitar area minimarket. Pemilik sepeda motor itu memergoki aksi pelaku hingga mengundang perhatian warga sekitar. Pelaku yang panik langsung kabur, namun sejumlah warga di lokasi kejadian berhasil menangkapnya. Warga yang geram sempat memukul hingga pelaku babak belur. Nyawa pelaku terselamatkan setelah polisi tiba di lokasi. Oh, tapi yang akan lihat orang Pamuk sana. Dia sendirian kan? Nggak tahu sendirian. Waktu tadi sendirian kan? Sendirian. Yang akan tahu tadi pas mau ini aja, pas mau ngejamret gitu. Jamret atau pencurian motor itu tadi? Pencurian motor. Tapi kepergok gitu. Iya. Untuk kepentingan penyelidikan, pelaku kemudian dibawa ke Polres Garut. Dari Garut, Jawa Barat, Idrus Andriawan untuk CSI RTV. Kita beralih ke informasi kecelakaan sahabat. Berhati-hatilah saat Anda berkendara karena di Brebes, Jawa Tengah, satu unit truk tertabrak kereta Manahan jurusan Solo, Jakarta. Akibat kecelakaan itu, sopir truk dan anaknya tewas di lokasi kejadian. Seorang sopir dan anaknya tewas setelah truk yang mereka tumpangi tertabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu, Desa Lewung Gede, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kecelakaan bermula saat truk yang dikemudikan Eko Prayitno melewati perlintasan kereta itu. Namun diduga sopir tidak mengetahui ada kereta Mahanan jurusan Solo, Jakarta yang akan melintas. Truk korban pun tertabrak dan terseret sejauh 30 meter. Akibat kecelakaan, truk rusak parah dan kereta mengalami kerusakan di bagian lokomotif serta pengereman. Mobil biasa ngangkut material, itu dari Banyumas. Itu dari arah utara apa dari arah selatan? Dari arah utara ke selatan. Kalau kereta dari arah mana? Katanya dari arah timur ke barat. Ini memang perlintasan tanpa palang itu, Pak? Perlintasan palang pintu swadaya masyarakat. Ini masih menggunakan manual, pakai tali. Nggak ada dampak untuk perjalanan kereta, insya Allah masih bisa dilayani lewat jalur sebelahnya. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah risau, kita akan selesaikan yang sebelah hilir, kereta api semua lewat jalur sebelah kiri. Nggak ada masalah. Menurut warga, saat kejadian kondisi di sekitar sedang hujan deras sehingga tidak ada penjaga palang pintu tersebut. Dari Brebes, Jawa Tengah, Ridwan Pamungkas untuk CSI RTV. Ya, sementara itu sahabat, sebuah rumah sekaligus bengkel di pinggir Jalan Raya Jember, Jawa Timur ambruk. Akibat peristiwa itu 5 orang terluka, 1 diantaranya patah tulang tertimpa material bangunan. Rumah sekaligus bengkel yang berada di Jalan Gajah Mada, Rambi Puji, Jember, Jawa Timur ini tiba-tiba ambruk. Sebelum kejadian, seorang pedagang yang berjualan di sekitar lokasi sempat mendengar suara keras dari bangunan tersebut. Tak lama kemudian, bangunan rumah sekaligus bengkel itu pun langsung roboh dan menimpa 5 penghuni di dalamnya. Kelima korban sempat terjebak di dalam reruntuhan bangunan, 1 diantaranya patah tulang kaki. Warga pun langsung mengevakuasi korban. Diduga rumah sekaligus bengkel itu roboh akibat usia bangunan yang sudah tua.
Proses evakuasi dibantu oleh warga, semua dibawa keluar, anggota keluarga langsung mencari pickup kendaraan yang lalu lalang, langsung dinaikkan, langsung saya bawa ke puskesmas Rambi. Dan penyebabnya robohnya toko milik Pak Chandra ini dikarenakan karena faktor usia toko yang sudah cukup tua. Namun dalam hal kejadian ini penghuni toko mengalami cedera sebanyak 5. Namun kejadian ini murni karena faktor usia toko tua. Usai melakukan olah TKP, petugas kepolisian langsung memasang garis polisi agar warga tidak mendekati bangunan. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega untuk CSI RTV. Sahabat, diduga kelelahan dan mengantuk, seorang anggota KPPS Kebon Kacang Jakarta Pusat tewas usai sepeda motor yang dikendarainya menabrak sebuah tiang. Saat kejadian, korban bersama rekannya tengah membawa logistik pemilu. Alia tak henti menangis saat mengetahui anaknya tewas dalam perjalanan membawa logistik pemilu menggunakan sepeda motornya dari TPS 66 Kebon Kacang menuju tempat penyimpanan di Gor Bendungan Hilir. Korban AZ berusia 24 tahun itu tewas usai sepeda motor yang dikendarainya menabrak sebuah tiang hingga AZ dan rekannya terpental. Diduga kecelakaan terjadi akibat korban yang menjadi petugas KPPS tersebut kelelahan dan mengantuk. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong. Sementara, rekan korban mengalami patah tulang lengan dan masih menjalani perawatan intensif. Dari si korban yang satu ini, si Panwasnya ini, yang mengalami patah tangannya. Katanya si almarhum ini nabrak tiang dan kena trotoar. Jadi ada luka di dada. Kini, jasad korban telah dimakamkan pihak keluarga di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Andrianus untuk CSI RTV. Tak terima mobilnya nyaris tersenggol, Chef Juna labrak sopir truk. Selengkapnya dalam Miss Binal, jangan miss berita kriminal hanya di CSI. Sesaat lagi. Hai, ketemu lagi nih sama Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Kira-kira kali ini kita punya berita viral kriminal apa ya? Yuk. Oh lala, langsung aja yuk ke viral yang pertama. Kamu tahu Chef ganteng Juna Rorimpande alias Chef Juna nggak? Biasanya ngajak berantem pas masak-masak, sekarang berantem di jalan raya nih. Video viral beredar wajah Chef Juna yang lagi berdebat sama seorang sopir truk saat melintas di exit tol Pondok Ranji, Tangerang Selatan, Banten. Ini kayaknya lain cerita sih kalau sopir truknya cewek ya. Perdebatan antara keduanya terdengar banget nih sampai Chef Junanya turun dari mobil dan menghampiri sopir truk. Chef Juna pun marah-marah deh sama si sopir. Kira-kira karena apa ya? Nyerepet enggak? Nyerepet enggak? Enggak nyerepet enggak? Ya tadi gua tegur baik-baik. Kata siapa? Sorry bang. Apa? Lala, ternyata Chef Juna marah-marah bukan tanpa alasan nih. Si chef kesel soalnya mobil dia nyaris diserempet sama truk itu. Udah ditegur baik-baik, katanya si sopir malah nantangin. Jadilah si chef makin terbakar emosi ya. Jadi awalnya nih mobil Chef Juna ini masuk tuh di gerbang tol Pondok Ranji. Lalu dari jalur yang sama, si truk itu melaju juga dengan kecepatan lumayan kencang. Bilangnya sih nggak sengaja kalau truknya hampir nyenggol. Sopir truknya ngasih pembelaan juga nih, katanya dia udah minta maaf. Dikira masalah selesai, Chef Junanya malah memaki-maki. Padahal kata Chef Juna, aku tuh nggak memaki, cuma abangnya aja yang pakai earphone. Salah denger kali.
Aduh, lagi-lagi salah paham sih ini ya. Makanya udah sering Miss Binal kasih tahu, bisa nggak sih kalau ngomong itu jangan ngegas-ngegas. Soalnya nih ya, beda cara penyampaian, pasti beda juga nanti penerimaannya. Kita lanjut lagi ya. Ada pelaku jambret yang ketangkep basah nih. Usai sudah ya Bang perjuanganmu mencari nafkah haram. Nah, penjambret ini ketangkep setelah menggasak dompet milik seorang emak-emak di Jalan Warakas 6 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Video yang direkam korban ini memperlihatkan nih si pelaku yang lagi digiring warga untuk menuju ke kantor Kopdar Kamtipmas Subsektor Warakas biar aman dari amukan massa. Korban emak-emak pemilik dompet ikut emosi lah dan meluapkan kekesalannya ke pelaku dengan memaki bahkan ikut memukul. Pak, maling dompet saya. Maling, Bu. Paham Bang, nyari rejeki itu pagi-pagi biar nggak dipatok ayam. Tapi ya nggak ngejambret juga dong. Apalagi si abang nekat banget nih ngejambret di tengah permukiman padat penduduk. Nah si emak-emak yang jadi korban tuh awalnya kan lagi beraktivitas lah ya di lokasi. Tiba-tiba si jambret yang bawa motor datang dengan ngebut dan langsung ngambil dompet yang dipegang korban. Otomatis korban teriak, maling woi, maling. Udah ketebaklah warga di permukiman padat itu langsung bersatu dan cepet-cepet ngejar pelaku. Ups, ketangkep deh. Gimana Bang? Enak dipukulin sama ditendangin warga. Nah tapi untungnya nih ya nggak apa-apa lah ya, masih untung si abangnya nggak sampai bonyok-bonyok parah tuh. Karena infonya abangnya langsung dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok buat diproses secara hukum aja. Gimana? Udah ngantuk? Tahan dulu ya, terakhir nih. Ulala, berikut ini ada YouTuber Lauren Hutagalung bersama timnya terekam lagi ribut-ribut sama komunitas ojek online di Jalan Transyogi Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, info yang Miss Binal baca, mereka ribut karena nggak sepakat masalah cara penerapan pembuatan konten edukasi tentang stop lawan arah. Para ojol ini katanya kesel nih karena si YouTuber dan timnya dianggap kasar pas lagi proses syuting. Ditambah mereka ngerasa konten si YouTuber juga belum lengkap tuh edukasinya. Ya masa motornya nggak ada kaca spion, nggak pakai helm, malahan berknalpot brong yang berisik itu loh. Nah akhirnya si YouTuber bersama tim ngasih penjelasan dong ke para abang ojol. Mereka meyakini kalau ada yang jadi provokator nih. Soalnya syuting berjalan dari jam 5 sampai jam 7 malam. Aman-aman aja tuh. Tapi masuk jam 8-an banyak banget abang ojol lain datang ke lokasi. Sampai terjadilah keributan ini. Bahkan katanya ada oknum ojol yang sengaja mancing-mancing dengan mengintimidasi tim YouTuber. Nah, tapi permasalahan ini udah selesai dengan jalur damai kok, dengan ditengahi oleh Polsek. Ternyata info dari warga nih, kasus serupa kayak gini udah pernah kejadian loh, menimpa YouTuber juga yang lagi syuting di lokasi yang sama. Nah pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Dadah. Sahabat, 5 rumah warga ludes terbakar diduga karena penggunaan obat nyamuk bakar. Informasi selengkapnya usai jeda. CSI akan segera kembali.
Kita lanjutkan CSI, sahabat, diduga akibat bara obat nyamuk bakar dari salah satu rumah warga, 5 rumah di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara ludes terbakar. Kobaran api melalap 5 bangunan rumah di Jalan Imam Bonjol, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara pada Kamis malam. Banyaknya bangunan semi permanen yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lain yang ada di dekatnya. Diduga api berasal dari bara obat anti nyamuk bakar dari salah satu rumah warga. Api baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah 3 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi kebakaran. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Ini ceritanya ada pengendara roda 4 atau pengendara mobil ya yang masuk ke jalur sepeda nih. Apa yang akan dilakukan? Oh, ternyata ada pedagang apa nih? Pedagang dari arah berlawanan lagi berjalan. Loh, kok ini malah dibantu untuk naikin ke trotoar ya? Ini yang paling jauh sih ya, sejauh ini yang paling jauh ya. Sahabat, berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 128 tahun 2009 tentang penyediaan lajur sepeda, pasal 2 ayat 1 dan 2, setidaknya ada 6 kendaraan yang boleh melintas di jalur sepeda. Di antaranya sepeda, sepeda listrik, otopet, skuter, hoverboard, dan atau unicycle. Dan bagi kita pengendara kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4 sebisa mungkin menghindari untuk menggunakan jalur sepeda. Selain itu kepada Bapak pedagang juga lebih baik jalan sedikit untuk putar balik karena akan berbahaya juga untuk Bapak bila melawan arus. Jangan kamu, macam-macam kamu. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya sahabat, kita tiba di penghujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi di layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Pramadika Samudra. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.